Mari sama-sama kita ngomongin soal mantan. Jarang banget kan ngopi ngomongin soal mantan. Biasanya ngomongin soal kebijakan pemerintah. Bisa ngomongin soal hal-hal random. Bisa ngomongin soal penampakan di Google Maps. Kali ini izinkan gue untuk membawa topik ya ngomongin soal pasangan-pasangan kita yang sebelumnya. Yang mana sebenarnya trigger itu bukan sekedar random tiba-tiba gue pengen ngomongin gitu ya. Tapi basically ada satu postingan di Threads yang lagi rame banget. Dimana saking ramenya ini udah sampai di-share ke berbagai macam media sosial. Ke Facebook, bahkan sampai ke Twitter. Postingannya sederhana, cuma nanya mantan lu jadi apa sekarang. Tapi ada satu komentar yang menjawab pertanyaan ini yang seakan-akan ngebuat orang-orang tuh pada kaget. Dan juga khawatir ya, tentang pasangan yang berkomentar tersebut. Seakan-akan kalau misalnya orang yang komentar itu nggak menghargai pasangannya yang sekarang. Dan kita bakal bahas sama-sama terkait fenomena tersebut dan arti dari mantan berdasarkan postingan ini. Selamat datang di Ngobrolin Personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sebelum kita lihat bareng-barang bagaimana jawaban-jawaban dari orang-orang di Threads, izinkan gue untuk menjelaskan terlebih dahulu gitu ya, arti dari mantan menurut gue. Menurut gue mantan sendiri itu merupakan pelajaran yang sangat amat berharga. Setiap hubungan menurut gue itu pasti punya artinya sendiri. Tapi kadang orang-orang ya zaman sekarang itu salah mengartikan bagaimana mantan yang sebenarnya. Mantan itu semakin banyak, semakin bagus, semakin banyak, semakin laku gitu. Padahal kalau misalnya menurut gue pribadi nih ya, ini opini gue, semakin banyak lu punya mantan, semakin kerasa banget lu gak menghargai hubungan yang serius. Berat tuh pertanggungjawabannya Om Ray. Ya gimana ya, gue justru lebih respect kepada orang-orang yang gak punya mantan sama sekali. Karena emang mereka tuh berpikir hubungan tuh gak boleh main-main, hubungan tuh gak boleh cuma trial and error gitu ya. Atau bahkan orang-orang yang cuma punya mantan sedikit gitu. Buat gue pribadi mantan cuma 2 gitu. Dan menurut gue setiap hubungan bersama mantan gue itu bener-bener menghasilkan pelajaran yang sangat amat berharga. Gue belajar self-respect, gue belajar bagaimana cara untuk kagak jadi stalker dan segala macem gitu ya. Jadi dari rangkaian hubungan tersebut akhirnya gue bisa lebih perfect lagi gitu menghargai pasangan gue yang sekarang. Nah, itu arti mantan menurut gue. Cuman untuk orang-orang yang mungkin masih berpikir tetap bisa balikan sama mantan apalagi masih belum menjalani hubungan yang resmi ya, mereka mungkin masih bisa berharap kalau misalkan dapat hubungan yang lebih baik lagi dengan pasangan-pasangan yang pernah mereka jalin sebelumnya. Yang mana menurut gue kalau misalkan lu lakuin itu ya silakan lihat sendiri, silakan nilai sendiri apakah orang tersebut sudah berubah atau belum gitu. Nah yang fatalnya adalah ketika lu udah punya hubungan yang resmi tapi lu masih nengok mantan lu tuh udah jadi apa sekarang. Ya sekedar berhubungan baik sebenarnya nggak masalah, tapi kalau misalnya pada akhirnya lu justru berandai-andai dan bahkan sampai ngebandingin pasangan yang udah sama lu sekarang, itu menurut gue keterlaluan. Ya, dan ini yang sedang diomongin sama orang-orang terkait komentar dari mantan lu jadi apa sekarang. Ini pertama kali gue lihat postingan di Twitter ya, di-share sama Kotelik atau @mishauti, dimana ini nge-screenshot sebuah jawaban dari postingan ini. Waktu gue cari docs lain yang nggak ada nih, kayaknya udah dihapus dah postingannya. Sorry, komentarnya ya, atau mungkin bahkan sampai akunnya sendiri. Jadi waktu ditanya sama Om Aircloud 666 doxland ya, mantan lu udah jadi apa sekarang, dijawablah sama akun Threads Anisan MKK dengan bilang kacap BRI, ya gue nggak tahu nih BR apaan, BRN, BRJ, BRC gitu, dokter Obigen, pejabat di Sub, mantan yang sekarang jadi suami security, nyesel iya sedikit. Terus habis itu dibalas lagi sama Mas Ucup Wayne. Justru itu, lu yang menghambat rezeki suaminya. Mantannya bisa pada sukses karena udah gak ada lu lagi di kehidupan mereka. Pelan-pelan kalau misalnya mau nge-counter yang kayak gitu ya. Kadang orang-orang tuh suka gak siap ngomong seolah-olah dia paling savage gitu. Tapi kalau misalnya di-counter balik dengan yang lebih savage lagi, langsung tertampar secara realita gitu loh. Ini yang selalu ngebuat gue harus berhati-hati tiap kali gue di trash talking ketika main game Souls-like gitu loh. Banyak banget nge-trash talk di kolom komentar tapi gue kayak tahan. Kalau gue counter pakai jokes your mom makin berbahaya gitu loh. Terus kemudian komentarnya Mas Ucup Wayne yang memasak ini akhirnya viral di berbagai macam media sosial. Di Twitter lo bisa lihat ini sampai 100.000 tayangan gitu ya, udah di-like sama 5.000 orang. Ya tapi di Facebook itu lebih sedikit lagi karena emang ini ngeposting postingan yang diposting gitu. Lu bayangin, ini udah kayak quote gitu ya. Awalnya kan dari ini ya, doxliannya dari Aircloud. Terus habis itu di screenshot. Gue nggak tahu nih doxlian Mas Ucup Wayne ini komennya di mana. Kayaknya nih di Instagram dah. Gue nggak nemu Instagramnya tuh yang mana. Tapi habis itu akhirnya di repost sama Katolik dan
Repostan Katolik ini di-repost lagi sama akun-akun Facebook kayak misalkan Sing Kyu Gongs dari drama Twitter, dan dipostin juga sama Screenshot of Anything, tapi ini screenshotannya dari dosen utamanya gitu ya. Ini lebih lengkap lagi dan banyak banget orang-orang Facebook yang lebih banyak berkomentar di sini. Bedanya dengan postingan-postingan repost yang sebelumnya, postingan yang di-share sama Screenshot of Anything itu bisa lebih detail lagi, ngasih lihat bagaimana respon dari Kak Anissa. Nggak cuma satu doang yang ini, tapi juga ada beberapa respon orang-orang lain. Dibalaslah sama akun Threads @razale. Ya, dia ngasih saran, Mbak, kalau suamimu baca pasti sakit hati banget, apalagi kalau suami kamu kerja untuk membahagiakan kamu dan anak-anakmu. Kadang ada sesuatu yang tidak perlu dijelaskan tapi cukup simpan di hati saja. Kadang kacap, dokter atau pejabat itu belum tentu baik jika bersamamu. Dijawab lagi sama yang punya komentar, malah aku pengen dia baca bahwa istrinya berharga dan dia wajib bersyukur dapat aku. Ya sebenarnya ini nggak cuman case-nya dari cewek ke pasangan yang cowok gitu, tapi bahkan ada juga yang pasangan cowok nggak menghargai juga tentang pasangan ceweknya yang sekarang gitu. Jadi ini bukan soal gender, ini soal saling menghargai, apalagi ketika lu udah nikah gitu ya. Itu kan janji suci yang amat sangat harus dihargai satu sama lain gitu. Bahkan banyak banget orang tua yang selalu bilang kalau misalkan ada masalah ya silakan jangan diumbar dimanapun gitu. Bahkan sampai orang tua sendiri pun tahu cukup bumbu dapur masa rumah tangga itu di keep, kecuali kalau misalnya pada akhirnya salah satu pasangan itu benar-benar di abuse atau melakukan KDRT, itu tuh beda cerita. Silakan langsung cari perlindungan ke orang yang lebih aman lagi gitu. Tapi kalau misalnya masalah nyesel atau kagak gitu, apalagi waktu udah nikah, menurut gue itu bisa dibicarakan baik-baik sih, nggak cuma sekedar kayak saling sindir menyindir. Ngapain anjir, lu tuh udah bukan pacaran waktu di sekolah, men. Ya gak sih? Sunite bilang, Kak, itu kan bilang kamu, berarti emang takdir kamu sama security. Kalau mantan kamu sama kamu belum tentu dia bakal jadi kacap. Dokter Obigen, harus terima apa yang udah dipilih, gak boleh nyesel. Dibalas lagi, iya kan harus jujur sama perasaan sendiri. Boleh dong nyesel dikit. Jujur sama perasaan sendiri boleh ya. Nyeselnya pun boleh sebenarnya. Tapi harusnya tuh gak yang sampai orang-orang tahu gitu. Tinggal kasih aja ke suaminya, Mas, tau gak sih Mas, mantan aku sekarang gini. Wah langsung ngamuk gitu Mas. Tapi kalau bisa pada akhirnya orang-orang duluan yang tahu ya masalah dapur rumah tangga kayak gimana, terus habis suaminya baru tahu setelah Farah, ini makin ngeri lagi gak sih? Ya semoga hubungan dari Kak Anissa dan juga suaminya masih tetap baik-baik saja, masih bisa diperbaiki dan masih bisa saling menghargai satu sama lain gitu. Di kolom komentar posten ini orang-orang justru makin ngasih info kalau misalkan responnya nggak cuma itu doang. Tapi gue lupa nih komentar yang mana, coba kita baca dulu. Kartika bilang, ingat ya, beda istri ya beda rezeki. Saat ini cuma security, kalau istri tetap tidak bersyukur maka rezeki suami akan selalu seret. Indah Farida Bakhtiar, para mantannya sukses setelah meninggalkan dia, beda rezeki. Men, gue sampai sekarang masih sangat amat respect loh sama ibu negara. Maksudnya kayak bini gue tuh nikah sama YouTuber gitu. Tapi alhamdulillah gue masih dihargai sebagai kepala rumah tangga loh. Bener-bener. Dan sampai sekarang juga gue masih ngerasa gak percaya gitu, udah bisa nikah terus udah punya anak gitu. Kayak, man, is this real gitu. Meskipun emang ada tanggung jawab yang sangat amat besar gitu buat gue sebagai kepala keluarga, dan seberusaha mungkin gitu gue untuk menjadi ayah yang baik gitu. Tapi tetap aja gue kalau misalnya ngelihat ibu negara, gue ngeliat anak gue bersyukur banget gitu. Jadi meskipun gue kagak ngerokok, meskipun gue kagak main-main LC dan segala macam gitu ya dibandingin sama orang-orang yang di internet, tapi ngelihat bagaimana senyuman dan juga kebahagiaan mereka berdua ya udah lebih dari cukup buat gue. Anjay. Paling kalau misalkan mumet naik gunung kayak gitu. Tin, suami, daging di tubuhmu dari keringatku. Respati, bro, Ucup sedang menggoreng. Ini screenshotan yang sama di share sama di Twitter. Kursi bilang sesuai namanya, Anis. Berarti Sanisa ini bukan bawa rezeki, buktinya abis jadi mantan pada saya semua. Well, ini bisa jadi pelajaran yang berharga buat kita semua gitu ya. Mau itu pasangan lu yang sekarang belum jadi apa-apa, atau mau itu mantan lu sekarang udah berubah menjadi orang-orang yang sukses gitu ya. Lu sebenarnya kagak bisa menarik kesimpulan juga kalau misalnya mereka kagak sukses gara-gara lu. Tapi emang aspek percintaan dalam kehidupan seseorang tuh besar banget. Bahkan kalau misalkan bisa sampai bucin gitu ya, kerjaan-kerjaan manapun itu bisa dialihkan gitu untuk bisa menghargai dan juga menyenangi pasangan yang emang sedang dijalani hubungannya gitu. Makanya emang berpengaruh itu. Makanya komentar-komentar orang yang bilang kayak mungkin gara-gara ya so-so lah, mungkin bisa benar mungkin bisa salah, cuman
Ya memang ini balik lagi bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu ya, untuk seenggaknya saling menghargai apalagi dengan pasangan yang udah ada kayak sekarang gitu. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama ya, ngumbar-ngumbar aib, ngumbar-ngumbar kekecewaan di media sosial terus kemudian viral. Dan kalau misalnya pasangan kita tahu gara-gara ini viral, gue yakin bakal makin runyam lagi sih. Ya semoga hubungan rumah tangga mereka masih tetap baik-baik aja ya. Rizkyanto bilang, dan dia wajib bersyukur dapat aku. Harusnya kebalik sih mbak, yang bersyukur ada yang mau. Emang kalau suaminya baca terus sakit hati, tiba-tiba ditalak gimana? Emang mantannya mau balikan sama dia lagi? Mungkin ada yang mau tapi entah bakalan dinikahin atau enggak. Kalau misalnya mantan yang sekarang sukses sih, berarti itu udah rezekinya. Masa lalu biarlah yang berlalu. Nah yang menariknya adalah ketika gue cek doxland utamanya di threads ya, dikirim sama Aircode 666, kolom komentarnya itu bukan penuh sama orang-orang yang nyeritain mantan-mantannya, tapi orang-orang yang nyari tahu mana Doxly komentar Kanisa. Yang mana udah nggak ada sama sekali, which is mungkin karena emang deactivate gitu ya, atau hapus akun, atau mungkin komentarnya udah dihapus gitu. Kalau misalnya emang cuman dihapus komentarnya masih bisa dicari gitu ya akunnya, tapi ini udah nggak ada sama sekali katanya gitu ya. Gue nggak mau ngecek lebih dalam lagi, tapi seru juga kalau misalnya kita ngelihat bagaimana respon orang-orang yang masih ngomongin soal mantan di postingannya threads ini. Kayak misalnya Kak Putri bilang, dokter internis, konsultan di Jakarta, dokter anestesi, dokter OB/GYN. Tapi suamiku juga hebat jadi kiper Persib yang udah bawa juara back to back, gokil. Terus kemudian ada yang nanya, ini komennya kemana? Kakak nih bilang, agak lucu ya Mbak yang bilang seakan-akan ngedowngrade dapat suaminya yang security dibanding mantannya. No, I have my turn. Mantanku ada yang pemain sepak bola, ada yang perwira Usarmi, DPR RI dan segala macam. Tapi mantanku yang sekarang jadi suami adalah seorang security di tambang emas yang gajinya 6 kali gaji UMR. Gak pernah sedesperate itu sama pasangan karena cuman dia yang tahan sama emosiku. Iya, karena basically kalau misalnya dalam hubungan gitu ya, nggak cuman semuanya itu soal material, tapi saling mengerti satu sama lain gitu ya. Emang mungkin di hubungan yang sebelumnya itu nggak bisa dapat hal tersebut, itu bisa lebih berharga lagi gitu ya, hubungan dibanding sama hubungan-hubungan yang sebelumnya gitu. Meskipun kalau misalnya lu emang udah resmi nikah, resmi jadi pasangan, materi itu juga perlu, tapi materi bukan satu-satunya yang buat hubungan itu makin kuat gitu loh. Kadang komunikasi, kadang perhatian, dan masih banyak lagi. Mengerti love language dari masing-masing orang itu perlu banget ya. Yang lucu ini deh, selain nimbrung, mantan gue yang punya dapur MBG, yang ini bukan kak mantannya. Well, bagaimana dengan mantan-mantan kalian semua? Ini kok nggak bisa di pause ya? Ini kok nggak bisa? Bagaimana? Nggak bisa di pause anjir. Oke. Gimana soal mantan-mantan kalian semua? Gue pengen tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya ada di antara kalian semua yang pengen cerita, yang nggak punya juga nggak apa-apa. Respect sama lu. Gue rasa cukup sekian ya ngomongin soal mantan di video ngopi kesempatan kayak ini. Sampai jumpa lagi nanti the next video ngopi. Gue undur diri. Bye bye.